Pemirsa, gunung api Ilelewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur erupsi pada Minggu pagi. Tinggi kolom abu mencapai 400 meter dari puncak gunung dan warga di 2 kecamatan mengungsi ke kota lain. Sekitar pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah, Gunung Ile Ape di Lembata, Nusa Tenggara Timur erupsi. Erupsi mengeluarkan abu vulkanik, bebatuan baru, dan longsoran ke bawah kaki gunung api. Berdasarkan data yang diperoleh, tinggi kolom abu mencapai 400 meter dari puncak kawah, dan abu vulkanik bertiup ke arah barat Pulau Lembata. Sebagian warga mulai mengungsi ke kota Lewoleba. Erupsi kali ini terbilang sangat besar, warga pun memilih menyelamatkan diri secara mandiri dengan mengungsi ke kota terdekat. Evakuasi nih, lagi evakuasi orang semua, yang penting bisa sampai di sini dulu. Titik aman, tenda dari debu abu dan pasir itu dulu. Jadi longsoran. Potensi ancaman yang mungkin adalah hujan abu dan longsoran. Sudah longsor ya. Ya. Hingga saat ini tim BPBD Kabupaten Lembata diterjunkan ke desa-desa di sekitar lereng gunung guna mengevakuasi warga dan memantau aktivitas Gunung Ile Ape. Warga diminta menyelamatkan diri dengan mendatangi lokasi pengungsian. Dari Lembata, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara itu, untuk memastikan keselamatan akibat letusan gunung berapi Ilelewotolok, warga diungsikan ke kantor Bupati Lama. Ya, selain menempati kantor Bupati Lama, pengungsi juga dievakuasi ke tenda milik BPBD. Warga Lembata, Nusa Tenggara Timur diungsikan ke sejumlah lokasi aman dari erupsi Gunung Ilelewotolok. Di kantor Bupati Lama, warga menempati sejumlah ruang dan tenda yang dibangun oleh BPBD setempat. Pengungsi terdiri dari lansia, wanita, dan juga anak-anak. Selain di kantor Bupati Lama, pengungsi juga menempati kantor-kantor dinas di kota Lembata. Pemirsa, pos pengamatan Gunung Api Merapi di Selo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah mencatat telah terjadi guguran disertai suara gemuruh. BPPTKG Yogyakarta menyatakan status Gunung Merapi masih berada pada level siaga 3. Hingga Minggu siang, petugas pos pengamatan Gunung Api Merapi yang berada di Boyolali, Jawa Tengah mendata setidaknya telah terjadi 12 kali guguran. Kegempaan vulkanik dangkal juga terjadi sebanyak 12 kali disertai suara gemuruh. Pantauan dari pos pengamatan di Dusun Jerakah, Selo, Kabupaten Boyolali, puncak Gunung Merapi tertutup kabut yang disertai hujan dengan intensitas ringan. Aktivitas Gunung Merapi masih relatif tinggi ditandai dengan adanya deformasi yang naik secara intensif mencapai 11 cm per hari. Ya, pemirsa, meski aktivitas kegempaan Gunung Merapi terus terjadi, namun warga yang tinggal di lereng Merapi memilih untuk bertahan di rumah. Sebagian warga mengaku memilih bertahan di rumah daripada di pengungsian. Di Dusun Babadan 1, Desa Paten, Kecamatan Dukun, relawan kesehatan ini menemukan belasan warga terdiri dari lansia, ibu hamil, dan anak-anak yang memilih bertahan di rumahnya. Relawan kemudian mendata warga sekaligus melakukan pengecekan kesehatan. Tak hanya itu, para relawan juga memberikan sosialisasi untuk segera mengungsi. Dalam pengecekan ini ditemukan 10 lansia dan 1 ibu hamil yang masih bertahan di rumahnya. Maksud tujuannya itu untuk sosialisasi untuk pengungsi, karena ternyata di sini itu yang di KRD 3 Babatan 1 masih ada kurang lebih 10 lansia yang belum mengungsi, dan masih ada beberapa balita juga yang belum mengungsi. Bahkan ada 1 ibu hamil yang masih di rumah. Gitu. terus ini tadi tindakannya apa sih? Tindakan awal kita pengobatan, cek kesehatan, pengobatan, terus untuk yang pasti kita sosialisasikan untuk mereka untuk mengungsi secepatnya di tempat pengungsian.
Salah satu warga mengaku sebelumnya pernah ikut mengungsi namun hanya bertahan 1 hari. Warga kemudian kembali ke rumahnya lantaran tidak betah berada di pengungsian. Karena itu Merapi sudah biasa gitu. Sudah biasa ya. Apa itu nggak takut kalau terjadi erupsi itu? Ya takut, ini mau gimana? Ini kehamilan usia berapa, Bu? Sudah mau 7. 7 bulan. Terus ini rencananya gimana? Mau mengungsi atau tetap tinggal di rumah? Nanti saya tanya dulu sama suami saya. Sementara itu para relawan meminta warga yang masih bertahan di rumahnya segera mengungsi ke tempat yang lebih aman karena dusun yang mereka tempati berada di kawasan rawan bencana atau dengan jarak radius 5 km dari puncak Gunung Merapi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, angin puting beliung menerjang Kecamatan Seibamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Puluhan rumah warga hancur akibat dihantam angin puting beliung. Rusak diterjang angin puting beliung. Peristiwa terjadi disertai hujan deras. Tidak hanya menerbangkan atap-atap rumah, beberapa rumah warga bahkan roboh tertiup angin. Dari ratusan rumah warga yang terdampak, terdapat 46 rumah warga yang mengalami rusak parah. Kena puting angin beliung untuk di Dusun 15 Kampung Jati ini ada sekitar 72. Di mana yang rusak beratnya sekitar 46, yang sedang sekitar 23 dan 11 ringan. Warga dibantu BPBD Kabupaten Serdang Bedagai bergotong royong membersihkan puing-puing serta atap rumah yang rusak akibat dihantam angin puting beliung. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Satgas Tinombala memburu kelompok Mujahidin Indonesia Timur yang membunuh 4 warga di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Sementara keempat korban yang masih satu keluarga telah dimakamkan. Isak tangis mengiringi pemakaman 4 warga yang dibunuh kelompok Mujahidin Indonesia Timur di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Akibat peristiwa ini, ratusan warga diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Polisi juga mengirim tim khusus untuk pemulihan trauma bagi warga dan bantuan logistik. Polisi tengah mendalami kasus pembunuhan warga dengan memeriksa saksi serta mencocokkan peristiwa dengan gambar foto yang sudah tersebar. Dan kita juga udah memeriksa beberapa saksi karena lokasi TKP dengan kabupaten juga memerlukan waktu ya untuk menuju ke sana. Jadi bahwa ada beberapa saksi, sekitar 10-an saksi sudah kita periksa ya. Jadi kemudian kita menunjukkan beberapa foto ya, beberapa foto yang kita curigai dari kelompok MIT. Beberapa saksi juga menyampaikan bahwa memang benar ya, menyatakan bahwa yang datang ya, yang ada di TKP itu ada yang foto yang telah ditunjukkan oleh penyidik di sana. Pemerintah tengah memburu kelompok MIT di bawah pimpinan Ali Kalora yang diduga melakukan pembantaian ini. Tim Tinombala sudah menyampaikan tahap-tahap yang dilakukan untuk mengejar pelaku dan melakukan isolasi dan pengepungan terhadap tempat yang dicurigai ada kaitan dengan para pelaku. Kapolda Sulawesi Tengah mengatakan peristiwa terjadi pada Jumat pagi. 8 orang tak dikenal memasuki sebuah rumah dan mengambil 40 kg dan langsung menganiaya penghuni rumah berjumlah 4 orang dengan senjata tajam. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 752 petugas KPPS di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat menggelar rapid massal. iNews Pagi akan kembali usai jeda berikut.